search to find my soul, a journey far from home, lost in the life I'd made. And I'd been running circles, living for the moment. I know I ran so far, was acting kinda crazy, coming up with empty. Felt like I lost my heart. Now I found a love that is clearer than the deep blue skies. It's true, you were right there. I can see it in the days gone by. I see you in the days gone by. Kita ada dua situs yang saya mau jelaskan. Yang pertama situs di mana kita ada di puncak Gunung Nebo. Musa tidak boleh masuk dalam perjanjian di tempat ini. Mari saya bacakan firman Tuhan ya. Ulangan 32 ayat 48. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Baharim, di atas Gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, pada pandangan tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di Gunung Hor, di Petra kemarin kita sana, dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesi, padang gurun Zin. Dan oleh kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah ini luar biasa sekali. Bangsa Israel keluar dari Mesir 40 tahun. Mereka mutar di Sinai, kemudian mereka mutar lagi ke arah Edom, dan sampai di sini Musa gak boleh masuk dalam perjanjian, cuma boleh melihat. Alasannya kenapa Musa tidak boleh masuk dalam perjanjian? Karena dia tidak mematuhi perintah Tuhan. Yang pertama, dia menghancurkan 2 loh batu. Yang kedua, Tuhan suruh ngomong sama Musa bahwa katakan kepada gunung batu agar keluar air. Namun begitu Musa turun dari gunung Tuhan, gunung Sinai turun ke bawah, dilihat bangsa Israel menyembah berhala lagi, maka emosi Musa naik kali kedua. Musa emosi pertama, dia patahkan dan hancurkan gunung 2 loh batu. Karena melihat bangsa Israel menyembah berhala, kali ini dia naik lagi, turun melihat bangsa Israel menyembah berhala lagi. Dia emosi, dia ambil tongkat itu, dia pukul gunung batu sampai keluar air. Gunung batu bicara Yesus Kristus. I see you in the days gone by. The deepest the seas and furthest horizons can't even begin to speak of your kindness. Before I even said I'm sorry, you made a way for me. How deep is the love? High is the one who forgives and forgets all our sin. How great is your Hai Positive People, saat ini kami ada di Citadel atau Hercules Temple, di mana di belakang saya adalah bangunan pada zaman Yunani. Bedanya bangunan Yunani sama Romawi, kalau Yunani itu lebih kepada tegak lurus, vertikal maupun horizontal. Sedangkan bangunan Romawi ada sedikit lengkungan, lebih modern.
lebih sedikit maju dan berani, lebih artistik. Dan di mana di tempat ini, selain para wisatawan mengunjungi tempat ini untuk foto dan melihat sejarah tentang Yunani kuno, tapi di sini ada satu situs rohani juga yang di mana kejadian Uria dibunuh oleh Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang pertama, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Moab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Kota Raba adalah kota di mana saya berdiri, Citadel, kota ibu kota Aman. Sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Nah, semua laki-laki Daud perintahkan untuk pergi bertempur dari Yerusalem menuju ke Amon. Sedangkan Daud seorang diri laki-laki tinggal di sana. Dan pada waktu itu setelah Daud pagi-pagi bangun, dia ada di halaman istananya, dia melihat Batseba mandi, tergoda dan dia panggil wanita itu, dia tiduri. Singkat cerita, dia jatuh dalam dosa perzinahan dan wanita ini memberitahukan bahwa dia hamil. Sedangkan Uria bersama dengan panglima dan seluruhnya ada di sini. Lalu kemudian Daud menyuruh memanggil Uria dengan membuat skenario. Yang pertama, skenarionya untuk bisa menutupi dosa Daud, yaitu Uria dipanggil untuk bikin suruh honeymoon, untuk liburan, tinggal sama istrinya. Gak usah lagi kamu berperang. Kemudian Uria berkata, tidak bisa, teman-temanku semua sedang pergi bertempur di sini. Pertempurannya begitu keras, sedangkan aku masih senang-senang di rumah bersama dengan istri. Dan akhirnya Uria tidak mau pulang ke rumah. Daud bikin skenario kedua, yaitu membuat Uria mabuk, minum semalam-malaman. Sekali lagi, Uria tidak mau pulang ke rumah, dia tetap ada di depan istana Raja Daud. Betapa loyalnya Uria, betapa setianya Uria sama Daud, sama bangsanya. Tapi kemudian skenario ketiga ketika dilihatnya oleh Daud tidak berhasil, di skenario pertama dan dua, Daud menyuruh dengan menulis surat lewat perantaraan Uria kepada Yoab untuk membunuh Uria. Uria disuruh untuk maju di garis ke depan, dan kemudian ketika perang begitu sengit, begitu kuat, maka Yoab bersama tentaranya mundur. Sehingga akhirnya Uria mati di medan pertempuran di tempat ini, di Citadel. Wow, kita bisa melihat di sini dosa akan selalu melahirkan dosa. Dosa yang tidak kita akui, maka ini akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya lagi. Daud harusnya cukup mengakui kepada Uria bahwa semalam saya tidur istrimu dan saya mau akui, pasti itu akan cepat segera terselesaikan. Padahal Daud sempat beberapa waktu, beberapa kali bersama dengan Uria makan malam bersama-sama, tapi Daud menutupinya. Tapi karena Daud tidak mengakuinya, akhirnya Daud membuat Uria mati di medan pertempuran. Suatu dosa yang begitu keji, begitu membuat Tuhan marah. Sampai akhirnya Daud ditegur sama Nabi Nathan. Saat itu Daud mengakui di hadapan Nathan, di hadapan Tuhan, dan kemudian dibikin rekonsiliasi kepada keluarga Uria dan keluarga Batseba. Dan sejak itu Daud tidak pernah melakukan kesalahan yang sama. Yakobus 5:16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu merdeka. Jadi kita gak akan pernah merdeka, kita gak akan pernah sembuh kalau kita tidak pernah saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, saling mengaku dosa kepada sesama, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Karena ini sebuah prinsip, mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dilucuti. Jadi kalau kita jatuh berkali-kali namun belum tetap bisa merdeka, berarti Anda tidak cukup untuk mengaku kepada Tuhan saja. Anda perlu mengaku kepada sesama. Karena waktu kita belajar mengaku bersama, belenggu dosa kita akan dilucuti. Dan teman kita akan mendampingi, membimbing, mendoakan, mengcoaching, menginspirasi, mendorong agar kita tidak mengulangi kesalahan sama. Dan inilah yang dilakukan sama Daud. Sehingga Daud tidak pernah melakukan kesalahan sama. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Saya berdoa, dengan Anda saling mengaku dosa, maka Anda merdeka, Anda dipulihkan, dan saya percaya dari hidupmu akan lahir hal-hal mulia. Dari Citadel, Hercules Temple, kota Amal, Tuhan mengasihi.
confuse you, God. Where beside you's where I wanna be. Trust you with my heart and soul. Trusting you with everything. You won't walk away, won't give me up. I know your grace has forgiven much. You call me yours, how can it be? In or again, here remembering you. Puji Tuhan, setelah perjalanan dari Aman kemarin ke Dubai 3 jam setengah dengan pesawat Emirates double decker 380 dan kemudian kami sempat transit 6 jam. Sempat di antara kami yang ganti baju, sikat gigi, makan malam, dan kemudian juga kita akhirnya berangkat lagi jam 4 pagi dari Dubai ke Jakarta. Perjalanan 8 jam lagi ditambah, sampailah kami di Jakarta tanah air. Semua selamat, tidak ada yang sakit, semua sehat dan bisa menikmati istirahat juga di pesawat. Ada makan di pesawat juga yang cukup nyaman untuk kita bisa isi kampung tengah, dan semua kita bisa bersuka cita menikmati perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Teman-teman di dalam satu grup yang begitu saling mengasihi, saling tolong menolong, saling backup dan sehati, bisa bercanda. Rasanya kalau ketemu awal-awal masih kaku, tapi begitu kita udah berpisah rasa sedih mulai terasa. Dan kami semua sekarang ini sudah ada di bagasi terminal untuk ngambil barang-barang, dan kemudian kita akan akhiri dengan doa, dan kemudian kita akan berpisah satu dan lain. Ada yang melanjutkan perjalanan ke kota mereka masing-masing malam hari ini ke Sukabumi. Besok pagi ada yang berangkat ke Timika, dan ada juga yang akan berangkat ke Australia. Ada yang stay beberapa hari di sini, kemudian ada yang melanjutkan lagi perjalanan ke Bali, dan kebanyakan peserta dari 59 orang mereka tinggal di Jakarta. Tapi ini merupakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan selama 12 hari perjalanan yang mengubahkan kehidupan. Begitu banyak orang yang dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan juga diperbaharui serta di-upgrade cara berpikir mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya melalui trip ini kita semua akan mengalami upgrading dan terobosan-terobosan baru dari perjalanan yang tidak pernah terlupakan ini. Live a better life. God bless you.